Dari keterangan Loli sendiri, itu surat, itu berita acara yang saya tuangkan. Karena dasar si Loli pertama pengen datang ke saya sebagai pengacara, pengen melaporkan ibu kandungnya sendiri. Dan setelah itu, saya sebut LM aja ya. Oke, dan setelah itu LM menguraikan semua isi dari surat itu dan dapat dipertanggungjawabkan oleh LM sendiri dan ditandatangani. Dan kebenaran surat itu juga dapat saya pertanggungjawabkan juga bahwa surat itu real dan tidak dibuat-buat. Oke, dan surat itu juga tadi sudah kita serahkan ke Kementerian PPPA dan juga sudah kita serahkan juga ke penyidik supaya ditelusuri lebih dalam, dicerna lebih lanjut untuk bagaimana nanti perkembangan perkara ini, karena kita semua akan fokus ke substansi hukum tanpa melebar kiri kanan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Udah lama kita tidak mendengar nih kabar dari Nikmir ya. Tapi saya tidak fokus di situ. Saya hanya fokus di Abang Rasman ya. Yang dalam konferensi pers yang lain, dengan maconya gitu kan, dengan perkasanya begitu kan, dengan semangatnya begitu kalau memberikan statement. Tapi ketemu sama pengacara Nikmir, langsung kecut ya. Di awal juga tadi sudah kita tonton sebentar ya. Katanya sih Loli akan melaporkan ibunya. Tapi kok ini pengacara si Fadel nih kok semakin aneh ya. Coba kita secara runut sebentar ya menyaksikan video ini. Jadi gimana video selengkapnya sebentar? Ini dia. Beginilah detik-detik Nikita Mirzani jenguk dan melihat kondisi Loli di rumah aman. Nikita bakal segera membawa pulang Loli di kediamannya setelah melihat perkembangan Loli yang sudah mulai stabil. Dan inilah detik-detik menegangkan Nikita Mirzani saat adu mulut dengan Rasman, pengacara Fadel. Seperti apakah momen-momen menegangkan tersebut? Tonton videonya baik-baik hingga selesai dan jangan di-skip. Proses pembelaan Nikita Mirzani atas anaknya yaitu Loli masih terus berlanjut. Nikita Mirzani terus memperjuangkan keadilan hukum demi anak pertamanya dengan kasus persetubuhan anak di bawah umur. Saat ini, Nikita Mirzani melindungi anaknya dengan menempatkan Loli di rumah aman untuk menenangkan dan menstabilkan emosi Loli. Sesekali, Nikita Mirzani juga menjenguk dan melihat perkembangan kondisi Loli. Anak dari Nikita Mirzani diketahui saat ini kondisinya dalam keadaan baik. Selain kondisinya sehat dan aman, Loli saat ini sudah lebih tenang dibanding sebelumnya. Kalau untuk itu benar, karena emang biar tidak ada kesalahpahaman antara netizennya aja, biar tidak menggiring opini netizennya kalau aku. Laura Meizani berada di rumah aman atas permintaan Nikita Mirzani. Sebab Nikita ingin anaknya tetap aman selama pihak Polres Metro Jakarta Selatan menangani persoalannya. Sementara itu, Nikita Mirzani labrak Rasman, pengacara dari Fadel Bajideh. Pengacara Rasman Nasution menyebutkan ada artis lawas yang menyarankan supaya Loli dinikahkan dengan Fadel Bajideh. Artis senior, lalu jam 12 malam ini Fadel telepon saya. Saat ini kamu terlapor, kita harus jawab dulu tuduhan yang disampaikan kepada kamu. Kalau pada waktunya kamu nanti bisa menikah dengan Loli, Allah yang akan tentukan. Menurut Rasman, yang kini menjadi pengacara Fadel Bajideh, persoalan kliennya dengan Loli adalah masalah percintaan. Nikita Mirzani yang mendengar pernyataan Rasman itu marah hingga murka. Nikita Mirzani menyebutkan pernikahan bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan Loli dan Fadel Bajideh. Apalagi Nikita Mirzani berulang-ulang menyebutkan bahwa Fadel bukan orang yang tepat mendampingi hidup Loli. Sejak awal pacaran dengan Loli, Nikita Mirzani tidak pernah memberikan restu untuk Fadel Bajideh. Menurut Nikita Mirzani, Rasman sudah melewati batas dan mencampuri urusan pribadinya hingga menyarankan Loli untuk menikah. Rasman pun kewalahan dan tak bisa menjawab perkataan dari Nikita Mirzani. Rasman, lu bisa nggak tetap ngomong cinta-cintaan Lu ngomong fokus ke permasalahannya aja. Kenapa jadi cinta-cintaan lagi lu? Maksud saya geli banget, udah tahu gak suka orang tuanya yang ngomong cinta-cintaan lagi. Lu sih lawyer atau penghulu sih lu? Rasman hanya bisa berkata dan berpesan kepada kliennya untuk tidak mendekati kekasihnya dan menghilangkan semua mimpi untuk menikah dengan Loli.
Memang kalau kita lihat akhir ini sebetulnya Bang Rasman ini kok semakin jauh begitu kan mencampuri, bukan hanya sekarang posisinya sebagai pengacara ya. Jadi semua diungkit begitu ya. Jadi beberapa orang diungkit ya. Kemarin juga sempat juga dari apa yang foto ya. Foto mohon maaf hasil USG juga disebar gitu kan. Ini saya rasa sih udah terlalu jauh memang ikut campur begitu. Jadi kapasitasnya sebagai lawyer sudah mulai hilang begitu, masuk ke ini kayak macomblang begitu kan. Tapi apa namanya perkasanya begitu kan Abang Rasman waktu menyampaikan sesuatu gitu di muka media memang berbanding terbalik ya ketika bertemu dengan pengacaranya Nick Mir ya. Ini dia videonya. Nomor antrian 12. Silakan menuju pos layanan hukum. Nomor antrian 12. Silakan menuju pos layanan hukum. Nomor antrian B6 dengan nomor perkara 3.222 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Saya nggak pernah nonton berita ya. Nomor antrian B7 dengan Dikacangin Mbak Embong katanya. Memang pada hal-hal berita sekarang ini Bang Rasman selalu masuk ya dalam berita-berita yang lagi viral gitu. Tujuannya ya viral begitu. Tapi netizen sih sudah tahu sekarang bagaimana sih sebenarnya dia. Yang menarik sebetulnya dalam salah satu konflik yang terjadi juga kemarin itu ada yang aneh begitu ya. Dimana kita lihat Fadel kok pucat begitu ya. Ada apa ini? Udah takut ya. Kita saksikan ini dia. Semua, saya masuk pada kesimpulan. Pertama, kami sampaikan ini baru kejutan namanya, bukan kayak acara kemarin bilang suruh tunggu kalian Jumat dari pagi sampai sore, tahu-tahunya hasil visum. Saya jadi bahas ya. Saya katakan, pertama, ketika saya sedang berada di Ya. Kuala Lumpur, Malaysia, saya dihubungi oleh Ibu JF alias Mama E dan juga E serta anaknya seorang lagi berinisial L terkait dengan keberadaan saudara LM ketika di UK, bagaimana dia sekolah, bagaimana dia berhenti sekolah, bagaimana tidak dikirimin biaya, kenapa tidak dikirimin biaya, kenapa bisa tinggal di rumah Ibu JF, kemudian dimasukkan lagi sekolah, kemudian keluar lagi, kemudian panggil polisi, kemudian pacaran dengan saudara Fadel, lalu kemudian kembali ke Indonesia, datang 5 kali tidak diterima, akhirnya ambil apartemen sendiri dan dijemput paksa. Ini rangkaian peristiwa yang secara konteks penegakan hukum saling terkait. Karena itu saya minta kepada Ibu JF dan E, kalau kalian ingin bantu kasus ini, karena mereka bilang kami tidak punya kepentingan kepada Fadel, tapi kami ingin menceritakan fakta yang sebenarnya di UK ini. Saya minta tolong buat statement letter, surat pernyataan, dan surat pernyataan sudah saya terima. Dan suratnya sudah kami serahkan ke Kementerian PPA dan sudah diberikan kepada penyidik tadi di sini. Suratnya 2 lembar, semua dijelaskan di situ. Poin yang kedua, bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Bu JF, E kepada saya, diduga bahwa LM sudah berpacaran dengan seseorang berinisial A, dan A ini sudah bertemu, dibawa oleh LM untuk bertemu dengan Ibu JF, dengan E dan juga dengan L. Sudah bertemu, dan kedua orang ini mengaku sudah berpacaran.
Apakah di luar berpacaran itu ada sesuatu? Itu nanti, karena bukan konsumsi di sini. Tapi jalan cerita itu ada. Poin yang kedua, bahwa yang ketiga, bahwa ini soalnya saya harus ingat ini, bahwa saudari LN ketika kembali ke Indonesia, dan yang disebut-sebut selalu ada rentang waktu Juni, Juli, Agustus, itu kan yang disebut-sebut oleh NN dan pengacaranya. Kami sudah cross-check berdasarkan data yang kami punya. Ingat, yang kami serahkan tadi tidak saja surat pernyataan dari Ibu JF, tapi juga dikirimin ID card-nya. ID card. Dan di luar itu kami juga diberikan data bagaimana saudari LN ketika tidak mau melakukan live atas perintah diduga dari NM, maka LM tidak akan diberikan biaya, dan live itu harus menjelek-jelekkan inisial AD. Ketidakmauan dia ini menyebabkan seorang NM marah, lalu kemudian tidak dikirimin belanja, dan anak itu menjadi kesulitan. Benar-benar kesulitan, tidak ada tempat tinggal. Pikirkan dengan jernih teman-teman semua. Di UK dia tidak ada yang membiayai, sehingga menompang di rumah orang. Begitu mamanya tahu, dimaki-maki ini orang, keluarga ini, akhirnya si LM keluar, pergi ke Indonesia, dibantu oleh keluarga Bajide, dibawa ke rumahnya, ditolak, dan dua-dua orang ini dimaki-maki oleh NN. Apa ini? Ini kerjaan apa? Ini semua orang sudah bersuara. Jadi memang benar ya, ini ranahnya memang sih ini bagian dari mungkin ya bagian dari apa nanti yang dituangkan di PAP atau apalah mungkin ya. Tapi cerita-cerita kayak gini kan memang masuk ke urusan pribadi orang begitu, dalam arti bahwa sebenarnya apa yang sudah terjadi kepada Loli selama ini tidak diakui oleh di sana gitu ya. Karena dari penjelasannya tadi bahwa yang masuk di situ kan anggaplah si centang 2 kemarin itu ya, centang merah itu kalau saya simpulkan secara pribadi bukan hasil dari Fadel begitu, tapi itu hasil dari sebelum Fadel. Ya, ini kok beda sekarang begitu ya, pantas saja ini emosi ya kalau begini model ceritanya. Tanggung jawabnya sebagai laki-laki sebenarnya secara pribadi mana? Ya penyampaian dulu katanya mau ngebela apa segala macam, kok sekarang berubah. Gimana ini? Kita lanjutin sama Rasman ya. Kemudian berikutnya apa? Dari konstruksi hukum yang kami pelajari juga, maka kami mendapat support yang kuat dari beberapa pakar hukum, termasuk dari Kementerian PPA. Mulai disebut bahwa yang namanya satu, eksploitasi anak, perundungan, dan penelantaran masuk objek yang serius dalam kasus ini. Karena itu yang disampaikan oleh Saudara Rahmat tadi, bahwa kami memutuskan kami akan segera mengadukan persoalkan ini kepada penyidik dalam mendidik penegak hukum, bahwa ada dugaan 3 poin yang dilakukan oleh saudari NN. 1, dugaan eksploitasi anak, karena anak ini, LM ini sejak berumur 15 tahun katanya, sudah disuruh untuk melakukan promosi live terhadap produk-produk kecantikan. Apabila tidak mau, anak ini katanya ya, bisa dimasukkan di kamar berminggu-minggu dan dihukum tidak bisa keluar rumah. Umur 15 tahun. Yang kedua, perundungan.
Kalau dia tidak patuh pada orang tuanya, atas kemauannya anak ini langsung ditindak. Dan dia stres. Yang ketiga, selama di UK hanya 3 bulan yang dibiayai. 3 bulan. Dan studinya cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan, dia keluar dari sekolah karena tidak ada biaya, numpang dengan keluarga JF, karena tidak ada biaya, tinggal di situ, diperkenalkanlah A ini kepada dia. Dan kemudian dimaki-maki oleh MM keluarga ini, akhirnya LM malu, dia keluar, dan disitulah dia diduga mengambil pekerjaan endorse slot yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik. Dalam hal ini diduga JL, kira-kira begitu. Ini penjelasan ini semua yang pada lihat saya sampaikan. Keterangan dari Ibu JF yang tersurat, keterangan dari Fadel kepada kami dan keluarga sangat linear, sangat sinkron. Bahkan chattingan, percakapan antara LM dengan seseorang, dia curhat, itu pun ada. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nah, untuk memperkuat keterangan bahwa benar ada surat yang ditandatangani oleh LM untuk melaporkan ibunya, suratnya tidak mungkin saya perlihatkan, tapi fotonya saya perlihatkan. Apakah ini saya dikatakan membongkar rahasia kependudukan? Enggak dong. Ini fotonya. Tengah-tengah bang. Ini ketika LM sedang menandatangani, ya betul ya? Nih, ini LM sedang menandatangani surat tanggal 13 September 2024 terkait beberapa kronologi yang dialami dan ingin melaporkan MM terkait di dalamnya termasuk perundungan, eksploitasi, dan penelantaran. Kalau begini, apa mungkin kita semua berpikir ini normal? Tidak dong. Apakah mungkin LM yang dijemput dari apartemen, kalau mengatakan anak di bawah umur, kenapa Anda ekspos itu? Ketika dijemput, silent saja dong. Bawa cewek, polisi, polwan. Di situ kan kelihatan, dia sempat nggak ada celana panjang, dipakaikan celananya, benar kan? Digotong-gotong, didorong-dorong, divideokan. Ini apa namanya? Apakah ini bukan membuka rahasia anak di bawah umur? Seru ya, kalau Abang Rasman ngomong itu seru sekali ya. Dari bahasa mulutnya, dari bahasa tangannya gitu, dari bahasa kepalanya, semua berbicara ya. Katakan, Di angle yang bagaimana berbeda. membuktikan visum? Kalau ada rentang waktu mereka Juni-Juli itu tidak berhubungan komunikasi, jangankan melakukan sesuatu hubungan badan, komunikasi saja tidak ada rentang waktunya. Siapa yang bisa menjamin bahwa Anda yang sedang berpacaran di luaran sana Anda berkomunikasi dengan orang lain atau tidak? Karena Fadel tidak tinggal dengan LM. Karena Fadel beda. Jadi jangan darah siapa, bekas dari aborsi yang mana, kalau itu ada, tidak gampang. Maka kami lakukan serangan balik ini. Tapi tolonglah, Anda nggak usah bicara yang lain. Padahal sepertinya juga tidak mengakui begitu ya. Kalau mencari-cari kesalahan orang sih sebenarnya tanggung jawabnya sebagai yang dulu sanggup untuk yang akan memperjuangkan Loli, kok begini jadinya ya. Padahal dulu kan tenang begitu kan. Tapi seharusnya dengan statement-statement seperti ini kita sebagai, mohon maaf, sebagai pacarnya lah, sebagai apa gitu kan, janganlah membuka aib seperti itu gitu. Ya, jadi pertanggungjawabkan yang kita perbuat, jangan pertanggungjawabkan sebelum kita begitu. Ya, laki-laki macam apa ini? Tapi saya fokus ke Abang Rasman, menarik. Coba kita lagi lihat ya di angle yang lain, bahasa-bahasa tubuh dari semua mulut, tangan, tubuh ya. Abang Rasman, ini dia. Kami akan lanjutkan Saudara Bangke dan keluarga Pak Bajili untuk membawa ini ke pihak berwajib, apakah Bareskrim atau Polda Metro, untuk melaporkan 3 poin tadi. Yang terakhir, teman-teman semua, kalau persoalan ini selalu disampaikan oleh kuasa hukum, oleh MM,
Sudah dapat bukti, sudah dapat ini, dapat itu. Apa yang dapat? Faktanya, saya datang tadi dengan penyidik, kami tanya, dan kami diskusi. Apa kata penyidik? Bang, kami on the track. Mulai disebut. Saya tanya, apakah Adinda ikut melihat YouTube? Tidak, kami tidak mau campur urusan itu. Kami on the track. Maka closing kami adalah pemeriksaan terhadap 3, 1 dari Kementerian PPA, yang kedua pemeriksaan dari saksi dari luar negeri, kami minta dilakukan via Zoom atau via daring, yang ketiga gelar perkara khusus. Ini yang bisa membuka mata rantai persoalan ini agar benar-benar komprehensif dan ingat, ini pembelajaran bagi semua orang. Jangan gara-gara engkau menganggap kau ibunya, lalu kau bisa atas nama anak di bawah umur melakukan sesuatu yang berakibat kepada orang lain. Kami bisa katakan, bagaimana membuktikan visum kalau ada rentang waktu mereka Juni-Juli itu tidak berhubungan komunikasi? Jangankan melakukan sesuatu hubungan badan, komunikasi saja tidak, ada rentang waktunya. Siapa yang bisa menjamin bahwa Anda yang sedang berpacaran, di luaran sana Anda berkomunikasi dengan orang lain atau tidak? Karena Fadel tidak tinggal dengan LM. Karena Fadel beda. Jadi jangan, darah siapa, bekas dari aborsi yang mana, kalau itu ada, tidak gampang. Maka kami lakukan serangan balik ini. Tapi tolonglah, Anda nggak usah bicara yang lain. NM, kau fokus ke kasus ini. Kami minta Fadel harus dilihat dari perspektif kemanusiaan, perspektif hukum, perspektif perlindungan. Apakah Fadel ini layak juga dapat perlindungan atau tidak? Karena dia juga anak-anak. Dia juga 20 tahun kok. Kemarin baru 18 tahun. Nggak jauh beda. Jadi segitu teman-teman ya, menarik ya. Ini abang lo semua ya. Tapi intinya teman-teman ya, bahwa kasus ini sedang berproses juga begitu. Tadi katanya serangan balik, tapi kita belum tahu juga serangan yang akan dilakukan oleh Mbak Nikita Mirzani ya. Tapi intinya akhirnya mudah-mudahan si baik saja. Di akhir video selanjutnya teman-teman ya, jangan coba termakan hoax, lalu juga persatuan serta persaudaraan kita ya. Dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.